Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada ayat berikutnya kita masuk pada ayat 55 dan 56 daripada surat Al-Baqarah pada halaman 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, wahai seluruh umat manusia yang membaca Al-Quran ini, wahai Bani Israel, ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu selama-lamanya, hatta narallaha jahratan, sehingga kami dapat melihat Allah dengan mata kepala kami dengan sangat jelas. Ini permintaan yang mustahil terjadi. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu, mereka kemudian diambil, disambat halilintar. Wa antum tanzurun, kalian menyaksikan hal itu. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan mereka setelah mereka mati, kami hidupkan kembali, kata Allah, min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, barangkali dengan dibangkitkan kembali, dengan dihidupkannya kembali kalian itu dapat bersyukur, dapat memuji Allah dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Halaman 62. Talabun ajibun, permintaan yang sangat aneh, yang luar biasa. Hatanil ayatani tudzakkirani Bani Israil bi ni'matin ilahiyatin ukhra kama tuwaddihani fil waqti nafsihi ruhal lujaji wal inadi fi haula'il qaum. Dua ayat ini dari surah Al-Baqarah yang kita baca barusan, yaitu ayat 55 dan 56, itu mengingatkan kepada kaum Bani Israel dengan nikmat Allah yang lain. Sebagaimana juga dua ayat ini menjelaskan pada waktu yang sama tentang bagaimana pembangkangan dan kepala batunya mereka, kaum Bani Israel tersebut. Wa tabyanu ma nazala bihim min iqabin ilahin, kemudian menjelaskan tentang iqab ilahi, adab ilahi atau sanksi ilahi yang turun kepada mereka. Wa ma samilahumullahu bihi min rahmatin ba'da dzalikal iqab, kemudian mereka mendapat rahmat Allah setelah mendapat iqab tersebut. Taqul ayatul ula, ayat mengatakan, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kalian berkata kepada Musa bahwa kami tidak akan beriman selama-lamanya kepada engkau, wahai Musa, sehingga kami dapat melihat Allah, melihat Tuhan dengan jelas, dengan mata telanjang. Hadza talabu qad yanummu an jahli Bani Israel. Permintaan semacam ini jelas menunjukkan betapa bodohnya kaum Bani Israel. Kenapa demikian? Lianna idrakal insan dal jahil la yata'adda hawasahu wa lidzalika yarmi ila an yarallaha bi'ainihi. Karena idrak dan pemahaman, pencerapan manusia yang bodoh itu tidak melewati daripada panca indera mereka. Jadi pemahaman, pencapaian orang-orang yang bodoh itu tidak melewati panca indera, sebatas panca indera. Yang di luar panca indera mereka tidak bisa memahaminya. Ya, masalah melihat Tuhan bukan masalah indrawi, masalah yang di luar indrawi dan tidak mungkin. Walidzalika yarmi ila an yarallaha bi'aini. Oleh karena itu orang bodoh itu mereka akan menuntut, memohon sampai dapat melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Aw qad yahki hadha talabu an zahirati rijajil qawmi wa inadihim allati yatamayyazuna biha dawman. Dan juga ayat ini menjelaskan bahwa adanya permintaan yang sangat jelas yang menunjukkan pembangkangan mereka, dan ini merupakan sifat yang istimewa pada kaum Bani Israel. Inda idzin sya'allahu subhanahu ayyara haula'i zahiratan min khalqihi la yutiquna ru'yatahu ayyuriya haula'i zahirah, dan seterusnya. Dan ketika mereka meminta untuk melihat Allah dengan jelas, kemudian Allah memperlihatkan kepada makhluknya
yang tidak akan mampu mereka memandangnya. Liyafahamu anna 'ainahum adh-dhahirah hadhihi la tutiqu ru'yata katsirin min makhluqatillahi. Mereka supaya paham bahwa mata mereka itu, mata yang tampak, mata yang lahiriah, tidak akan mampu sekalipun hanya melihat makhluk Allah. Ya. Jadi mereka ditampakkan dalam melihat makhluk Allah. Jadi kalau melihat makhluk Allah saja seperti malaikat misalnya atau yang lainnya tidak mampu, bagaimana mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Suatu hal yang sangat tidak mungkin. Fama baluka bi ru'yatillahi subhanahu. Nazalat as-sa'iqatu 'ala al-jabali wa sahibaha barqun syadidun wa radun mahibun wa zilzalun marawi'un fatarakahum 'ala al-ardi sar'a an shiddatil khawf fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka bagaimana mungkin mereka bisa melihat Allah sedangkan ketika turun sa'iqah, ketika turun halilintar sebagai makhluk dari Allah yang turun di atas gunung, yang dibarengi dengan halilintar yang sangat dahsyat, suara yang sangat keras, ya. Jadi kilat tersebut dibarengi dengan suara halilintar yang sangat dahsyat. Kemudian goncangan yang sangat dahsyat. Mereka sampai-sampai pingsan semuanya. Mereka tidak mampu melihat makhluk Allah berupa sa'iqah tersebut. Artinya di sini ketika mereka meminta kepada Musa untuk dapat melihat Allah, mereka disuruh naik ke atas bukit, ke atas gunung. Nah, kemudian di sana turunlah halilintar, yaitu sebagai kiriman dari Allah, makhluk Allah. Ya, halilintar dibarengi dengan suara halilintar. Kilatan itu dibarengi dengan suara halilintar yang menggelegar. Ya. Kemudian menggoyangkan mereka, membuat mereka tidak mampu untuk tetap tegar. Mereka pingsan, mereka mati ketika itu juga. Mereka disambar oleh halilintar tersebut. Iqtanamu Musa lamma hadatsa bisyiddah li'anna halaka 70 nafaran min kibar bani Israil qad yuwaffir al-fursata lil mughamirina min abna'il qaum ayuthiru dhajjatan biwajnabihim. Lidzalika tadarra'a Musa ila Allah ayu'idahum ila al-hayati faqabila talabahu wa 'adu ila al-hayat. Kemudian ketika Nabi Musa melihat mereka yang jumlahnya ada 70 orang yang pingsan itu atau yang mati ketika melihat kilatan dengan halilintarnya, maka Nabi Musa pada kesempatan itu memohon kepada Allah agar menghidupkan mereka kembali. Kenapa demikian? Karena mereka pada pembesar Bani Israel yang 70 orang itu, ketika mereka tidak hidup kembali, nanti akan membuat fitnah besar di kalangan seluruh Bani Israel. Yang lainnya akan membuat dhajjah kabirah, yaitu keributan yang luar biasa. Dan mereka akan mengkritik, berdatang kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena itu Nabi Musa mohon pada Allah agar mereka yang 70 orang itu dihidupkan kembali ke dalam kehidupan di dunia ini. Dan ayat ini menunjukkan bahwa kemauan kaum Bani Israel begitu degilnya, begitu bodohnya. Mereka ingin melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Padahal dengan melihat makhluk Allah saja kita tidak mampu. Melihat angin misalnya, melihat virus-virus corona dengan mata telanjang, melihat setrum, malaikat, jin, kita tidak mampu. Ya. Dan dihidupkannya mereka 70 orang ini itu menunjukkan adanya kemungkinan raja'ah, yaitu rujuk kembali, hidup kembali ke muka bumi ini sebelum hari kiamat, yaitu akan terjadi menjelang atau saat-saat muncul Imam Zaman, Imam Al-Mahdi Ajal Faraj Syarif. Nah, masalah raja ini perlu dibahas barangkali dalam kesempatan insyaallah. Sampai di sini dulu pembahasan tafsir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang penting dan bermanfaat insyaallah. Dan jika ada kesalahan, kekhilafan dan kekurangan mohon dimaafkan dan dikoreksi setelah diperbaiki. Nah, saya menunggu saran dan kritiknya. Saya mohon doa antum selalu dan mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.